Hari ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan menu-menu penting yang ada di WPS Spreadsheet. WPS Spreadsheet itu malah bagian dari WPS Office yang lanjutan dari WPS dokumen kemarin. Nah, apa sih fungsi dari WPS Spreadsheet itu? WPS Spreadsheet itu berfungsi sebagai alternatif kompatibel yang menawarkan alat untuk menganalisis data, pembuatan rumus, grafik, dan aplikasi ini memiliki atas muka yang mirip seperti Excel dan berbasis AI. Jadi sangat memudahkan pengeditan tanpa hambatan untuk format XLSX dan XLS dan format lainnya. Kita lanjut ke halaman muka. Halaman pertama, di sini ada fitur papan clipboard sebagai tempat perintah copy, cut, and paste untuk menyalin gaya desain dari satu sel ke sel lain. Lalu ada fitur font mengatur jenis huruf. Kalian mau pakai jenis huruf apa? Lalu ada ukuran teks berapapun. Lalu ada bold. Kalian penambahan teks bold. Lalu ada miring, garis bawah, dan border ya. Nah, ini border. Lalu ada fill color sebagai header cell. Kalian mau selnya diwarnain bisa. Lalu ada warna huruf. Lalu ada perkataan. Kalian bisa mengatur posisi teks atas, tengah, bawah, kiri, kanan. Dan ada fitur orientasi. Lalu dan serta fitur ada merge and center ya, untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Sebagai contoh, ini merge and center ya. Lalu ada format angka, mengubah format angka. Misalnya mengubah angka biasa menjadi format mata uang, persentase, dan tanggal. Lalu ada sel, baris dan kolom, dan lembar kerja. Lalu ada pemformatan dan pemrosesan data. Pemrosesan data itu adalah kalian buat rumus otomatis. Misal nih, contoh di data Januari
kalian totalnya berapa nih, kalian bisa memakai rumus otomatis sum jumlah ya. Nah, sebagai contoh sebagai berikut. Nah, totalnya itu 159 ya. Di data bulan Februari. Dan di sini juga banyak rumusnya. Ada apa itu? Oh, ada filter, sortir, ya banyak lah. Nah, ada pengaturan smart toolbox. Nah, kita lanjut ke bagian menu insert atau sisipkan ya. Di sini ada fitur pivot table. Nah, pivot table-nya itu buat kalian yang punya pekerjaan sebagai admin di penjualan atau punya gudang penjualan juga. Ini bagus banget buat ngeringkas data, ribuan data menjadi data yang lebih sedikit gitu loh. Jadi ngeringkas lebih kecil biar mudah dibaca. Nah, ini bagus banget ya. Lihat aja tampilannya bakal jadi seperti ini. Lalu lanjut ke gambar. Kalian bisa insert gambar, mau masukin gambar bisa, lalu ambil gambar dalam OBS seperti ini bisa langsung. Nah, kalian bisa bikin juga gambar, bentuk gambar yang kalian perluin itu apa gitu. Lalu ada word art, ini buat dengan desain angka atau kata ya. Lalu ada chart, itu buat grafik, buat data. Kalau mau lihat peningkatan atau penurunan, kalian bisa lihat pakai chart. Ada grafik table, grafik pie, baris, bar, banyak deh pokoknya yang kalian milih antara itu. Lanjut kita ke simbol. Di sini banyak banget simbol matematika. Kalau kalian butuh buat rumus ya, kan bisa itu pakai simbol di sana juga. Gak perlu nyari-nyari ke website atau copy paste dari Google. Gak perlu. Kalian bisa langsung dalam memakai spreadsheetnya. Nah, ini contoh buat chart ya. Di sini contoh chartnya kayak gini. Kalian bisa juga mengganti judulnya menjadi misalnya menjadi penjualan. Nah, tuh
Bisa nambahin elemen juga di sini. Lanjut kita ke tata letak halaman. Di sini ada peta tinjau cetak, lalu ada margin, orientasi, portrait atau landscape, lalu ada ukuran kertas. Ukuran kertasnya mau A4, B5, banyak deh pokoknya. Lanjut ke area cetak. Alasan kalian bisa nyetak mau di bagian mana, bebas. Lanjut ke cetak kiri dan pucat, cetak dan garis kisi, telah tampil di halaman, ada lihat pemutus halaman, sisipkan pemutus halaman, lalu ada tema juga, buat tema kertas mau apa gitu, dan ada warnanya juga, kalian pilih suka kalian. Ada font juga, lalu ada efek keluar masuknya juga, keren banget. Ada latar belakang dan pengaturan. Nah segitu aja setelah letak halaman, kita lanjut ke formula. Nah sekarang kita masuk ke letaknya spreadsheet kita, yaitu formula. Di sini ada fungsi dasar. Kalian bisa insert fungsi atau auto jumlah buat data instan ngejumlah atau mencari rata-rata dan ngejumlahin data. Lalu juga ada yang terkait kali dipakai, rumusnya apa aja, sum, if, average, itu yang kali dipakai ya. Lalu ada keuangan, itu buat rumus bunga contohnya. Lalu ada logika dan teks, itu ya rumus logika seperti if, and, atau or. Lalu ada teks dan tanggal, itu tuh rumus buat mengolah kata dan ngatur format tanggal atau jam. Lalu ada pencarian atau referensi, itu tuh buat tempat bernaungnya rumus populer seperti VLOOKUP atau HLOOKUP. Lalu ada matematika dan trigonometri, itu tuh buat rumus trigonometri. Nah lanjut ke manajemen nama, itu tuh buat memberi nama khusus materi tentang sel agar lebih mudah dipanggil. Rumus, jika kalian belum ada namanya, kalian bisa buat, bisa gampang. Di sini juga ada letak penelitian, tampilkan formula. Udah sih, mungkin segitu sih di fitur menu formula ya. Sekian, kita lanjut ke data. Teks 1, 2, 3. Nah kita lanjut ke menu data. Di sini ada filter and sort buat ngejaring data dari A sampai Z untuk mengurai gitu informasi dan ngurutin data berdasarkan kriteria tertentu. Lalu ada sort duplikat, itu buat menemukan atau menghapus data ganda gitu, ada yang double atau enggak. Lalu ke text column buat mecahin teks dalam satu sel
menjadi beberapa kolom terpisah. Lalu ada validasi buat ngebatasi jenis data yang gak boleh masuk, yang boleh masuk atau gak boleh masuk ya ke dalam sel. Nanti kalau gak boleh masuk bakal ada peringatan. Lalu ke isi, mau turun, mau naik atau ke atas kanan, bisa isi otomatis. Lalu isi sel kosong, lanjut ke konsolidasi. Konsolidasi itu buat ngegabungin data dari beberapa sel jadi satu ringkasan gitu. Lanjut ke grup dan subtotal, itu tuh buat melompokin basis data dan memberikan total otomatis untuk setiap grup. Lalu ada import data, kalian bisa ngambil data dari sumber eksternal atau lembaran kerja ya. Lalu ada analisis bagaimana jika, itu tuh buat melakukan simulasi skenario untuk melihat dampak perubahan lah gitu, variabel terhadap hasil akhirnya kayak gimana gitu. Nah, kita lanjut ke tab terakhir, yaitu tab tinjau. Di sini ada fitur cek ejaan ya, buat mastiin tidak ada kesalahan ketik dan mencari sinonim kata. Lalu ada komentar baru buat nambahin catatan dan beberapa fitur lainnya. Lanjut ke lindungin lembar atau lindungi buku kerja, buat lindungin buku kerja gitu, biar ngunci sheet atau seluruh file dengan kata sandi biar gak bisa diubah. Lalu ada fitur terjemahan. Fitur ini buat menerjemahkan teks antar bahasa. Nah, sekian dari kami. Segitu saja penjelasan menu-menu dari WPS spreadsheet. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.